Tapi kita belum menyatu dengan teman-teman dokter. Yang terakhir adalah kita semua parno terhadap COVID. Kita semua menjadi takut dengan COVID-19. Akhirnya penanganan kita seperti ini. Anggaran kita terus-menerus kita alokasikan. Karena kita takut. Belum lagi framing media yang begitu hebat. Seolah-olah COVID ini mematikan. Sehingga tidak heran seperti dikatakan oleh yang terhormat Saudara Bosko, bahwa akhirnya di rumah sakit ini bukan lagi untuk menangani pasien-pasien yang lain. Padahal kalau kita ikuti suri orang-orang yang mati ini, orang-orang yang mati ini tidak murni penyakit COVID. Dia punya banyak penyakit-penyakit lain. Ini kalau terakhir kalau kita coba ini anaknya yang ini almarhum Pak Heri ini diagnosa tidak ada penyakit COVID, tiba-tiba meninggal dikatakan COVID. Lalu ibunya yang setiap hari melayani ini dinyatakan negatif. Jangan sampai Pak Ketua, catat apa yang saya sampaikan. Pandemi ini dijadikan proyek. Pandemi ini dijadikan proyek untuk menghabiskan uang rakyat. Siapa yang menghabiskan uang rakyat? Ya, kita semua pasti tahu. Pusing ini kita, DPRD dan Bupati. Anggaran kita yang harusnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat lainnya, kita pangkas, kita refocusing untuk penanganan COVID. Lalu setiap hari kasusnya itu terus meningkat. Jangan sampai pandemi ini proyek. Bisnis rapid test, bisnis APD, bisnis obat-obatan. Jangan sampai di rumah sakit semua fokus urus COVID karena insentifnya besar Pak Ketua. Kalau penyakit jantung, penyakit hati, ginjal yang lain, usus buntu ini kan biayanya kecil. Sehingga orang tidak fokus itu. Yang diurus adalah COVID. Pak Bupati, Pak Sekda, tolong dievaluasi juga dengan para dokter. Kita setuju, kita perhatikan mereka. Mereka adalah garda terdepan, para nakes. Tapi jangan jadikan ini sebagai proyek. Cek juga ini para yang punya laboratorium. Jangan sampai alatnya ini hanya untuk COVID-kan orang. Ini saya harus katakan untuk melindungi rakyat. Kalau seandainya tidak ada terobosan lain Pak Ketua, tidak ada skema lain, kita tidak berani untuk lawan dengan keadaan seperti ini, maka sampai kapanpun COVID tidak akan hilang. Saya ingat persis Pak Jokowi katakan, kita harus mulai biasakan hidup dengan COVID-19. Jangan jadikan COVID-19 sebagai sesuatu yang hal-hal yang menakutkan, yang akhirnya apa? Berdampak kepada masyarakat kita. Ini di rumah sakit juga harus betul-betul. Para dokter harus betul-betul kita sampaikan. Ini ada orang yang sakit yang ini tiba-tiba COVID, lalu semuanya menjadi rusak semua. Ada yang dibiarkan sampai berjam-jam hidup di luar UGD. Mau masuk ke rumah sakit, kalau bisa masuk ke ruang UGD harus direpit dulu, tunggu berjam-jam sebelum hasilnya keluar. Kalau tidak belum bisa didorong masuk ke ruang UGD untuk menentukan dia positif atau negatif. Jadi Pak Ketua, kalau kita mau rapat dengar pendapat, kita panggil para dokter, kita bicara dulu. Karena kita semua tidak punya kuasa untuk memvonis pasien ini COVID dan tidak. Hanya mereka yang punya. Itu yang pertama Pak Ketua. Ini saya omong tentang evaluasi tentang COVID. Yang kedua, saya minta Saudara Bupati, Pak Sekda, kita percepat proses vaksinasi. Karena saya yakin pemerintah pusat punya kebijakan itu ke depan apabila 80% rakyat Indonesia ini divaksin, maka kita akan namanya sistem menerapkan sistem herd immunity. Artinya mungkin kita akan lepas masker, kita akan hidup seperti teman-teman di Eropa dan Amerika. Nah ini yang harus mulai. Nah ini juga harus perlu digencarkan. Yang berikut tentang karantina tadi. Ini saya juga akhirnya menjadi petugas yang bawa antar makanan untuk adik-adik masyarakat yang dinyatakan COVID tapi dikarantina di rumah masing-masing. Karena mereka tidak mungkin keluar pergi beli makanan. Ada beberapa yang saya turun sendiri untuk antar. Padahal mereka disuruh oleh dinas untuk karantina. Jadi sebenarnya kalau omong tentang COVID ini, kalau saya bukannya saya tidak percaya, tapi saya tuh merasa bahwa ini terlalu berlebih-lebihan. Coba Pak Bupati, Saudara Sekda, kita panggil teman-teman media juga. Mari kita duduk bersama, kita beri
beritakan di publik bukan saja soal orang yang mati tentang COVID, tapi beritakan juga tentang berapa sembuhnya orang. Harus ada suatu kebangkitan. Ini tiap hari orang akhirnya takut. Nah kalau takut imun tubuh turun. Nah kalau imun tubuh turun ketika dia pilek sedikit di rapid positif dia. Nah kalau tiap hari dia sakit mati. Lalu klaim insentifnya besar. Jadi saya minta itu, Pak Ketua, mungkin itu saja. Terakhir saya titip dana desa supaya teman-teman DPMD ini juga harus sudah mulai konsolidasi supaya urusan COVID ini tidak hanya ditangani oleh kita di tingkat kabupaten, tapi hal yang masih bisa kita tangani di tingkat desa melalui teman-teman pemerintah desa bisa dilakukan. Terima kasih. Saya kembali.